Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini pengalaman Daud. Bagaimana pengalaman kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah hatimu melekat dengan Tuhan malam hari ini? Apakah saudara hanya ingin berkat Tuhan malam hari ini, tapi saudara jauh dari Tuhan? Banyak orang yang seperti itu, maunya berkat, maunya berkat, maunya berkat. Maunya diberkati, tapi mau diberkati, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dia hanya mau diberkati, mau terima kesembuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak melihat prestasimu, karunia yang engkau miliki. Kehebatan, keberhasilan, piala-piala yang berjejer ada di rumahmu. Harta dan kekayaan yang kau miliki, Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hatimu yang melekat dengan Dia. Tuhan melihat hatimu malam hari ini. Apakah hatimu benar-benar taat kepada Tuhan? Apakah hatimu benar-benar tulus kepada Tuhan? Apakah hatimu benar-benar suci, kudus, bersih malam hari ini? Apakah hatimu penuh dengan kasih dan damai? Apakah hatimu setia kepada Tuhan, dapat dipercaya? Apakah hatimu bersyukur atau bersungut-sungut malam hari ini? Apakah hatimu menyembah sekalipun engkau ada dalam gereja? Apakah engkau menyembah sekalipun saudara ikut dalam live streaming ini, tapi hatimu jauh dari Tuhan? Tuhan mau engkau menyembah Tuhan dengan tulus, dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia, hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hati yang ragu. Bukan hati yang bimbang malam hari ini, tapi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hati yang penuh sukacita, sekalipun dalam keadaan terjepit. Kenapa betapa pentingnya hati ini? Hati ini adalah tempat perbendaharaan kita. Karena dari dalam hati ini terpancar kehidupan. Tuhan melihat hati. Yudas menjadi pengkhianat. Dia seorang pencuri, seorang pengkhianat, cinta uang. Hatinya dikuasai oleh iblis karena dia memberi kesempatan kepada iblis. Dia membuka telinga kepada iblis sehingga hatinya dikuasai iblis, menjadi pengkhianat. Dan hidupnya menjadi tragis. Nah, orang yang tidak bisa menjaga hati, hidupnya menuju kepada kehancuran. Malam hari ini, cek hatimu, cek hati kita masing-masing. Apakah hati kita melekat dengan Tuhan? Apakah hati kita mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Apakah Yesus segala-galanya bagi saudara dan saya? Jangan sampai harta dan kekayaan, jabatan dan kedudukan yang menjadi prioritas bagi saudara. Tuhan tidak melihat kedudukan saudara. Tuhan tidak melihat prestasi, kemenangan, pencapaian. Bukan berarti kita tidak perlu berprestasi. Bukan berarti kita tidak perlu mengejar prestasi gelar.
Tapi Tuhan tidak menilai orang dari gelar, prestasi, kemenangan yang saudara raih. Tapi Tuhan melihat hati yang suci, yang setia, yang taat, yang sungguh, yang tulus, yang murni, yang berkenan. Ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik adalah Maria duduk dekat kaki Yesus. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus. Bukan duduk di kaki Yesus. Maria duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Inilah bagian yang terbaik. Karena Maria menyadari bahwa perkataan Yesus menyehatkan dia. Perkataan Yesus mengubahkan hidupnya. Firman Allah mengubahkan hidupnya. Firman Allah membangkitkan hidupnya. Firman Allah, perkataan Yesus menghidupkan Maria. Menyucikan Maria. Menghidupkan Maria. Memberkati Maria. Dan saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara memilih bagian yang terbaik, saudara bertobat sungguh-sungguh malam hari ini, dan saudara menerima hati yang baru, hati yang taat, dan saudara memilih bagian yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus yang menyehatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati, memberi terobosan dan pertolongan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Yang menjadi dasar. Firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan inilah yang membuat kita kokoh sekalipun ada gempa yang begitu hebat. Ada badai yang begitu hebat. Tapi firman Tuhan, perkataan Yesus membuat kita kokoh. Tidak mudah digoyahkan. Sekalipun masalah silih berganti. Sekalipun ada Goliat yang terus mencemooh saudara. Sekalipun masalah silih berganti datang dalam kehidupan saudara. Tapi saudara tetap kokoh. Karena engkau punya dasar yang teguh. Yaitu firman Allah. Tidak mudah goyah. Tidak mudah terseret dengan arus dunia. Tidak mudah terprovokasi. Terprovokasi oleh iblis, oleh dunia ini. Tapi berdiri kokoh. Ketika saudara menghadapi persoalan, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu kemana saudara mencari pertolongan. Ketika hidup saudara dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, sekalipun masalah, penyakit, persoalan dalam hidup saudara, saudara tahu kepada siapa saudara akan datang. Perhatikan dalam Injil Matius pasal 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah kepada Yesus. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ketika kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, masalah, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita menghadapi kesukaran hidup, baik dalam ekonomi, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga, saudara datang kepada satu pribadi, kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus sanggup menolong setiap kita. Katakan haleluya. Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup menolong kita semua. Yesus sanggup menyembuhkanmu.
Yesus sanggup memulihkan keadaanmu. Yesus sanggup memberkati keuanganmu. Yesus sanggup menyembuhkanmu malam hari ini. Yesus sanggup memulihkan rumah tanggamu, memulihkan ekonomimu, memulihkan masa depanmu yang hancur, hubunganmu yang hancur. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Jangan pernah, haleluya saudara, mempertanyakan kemampuan Tuhan. Jika Tuhan mau, jangan, haleluya, mempertanyakan Tuhan. Jangan meragukan kemampuan Tuhan. Tapi percayalah kepada Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman sebagaimana Daud. Dia melangkah dengan iman mengalahkan Goliat. Dengan nama Tuhan semesta alam dia maju melangkah. Mengalahkan Goliat, mengalahkan masalah, persoalan, penyakit yang saudara hadapi. Dan saudara berkata, dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan, segala penyakit, lenyap dalam nama Yesus. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Hidupku adalah milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Untuk memberkati, katakan haleluya. Ketika saudara tahu kepada siapa saudara melangkah, so pasti pertolongan pasti ada. Katakan haleluya. Pertolongan pasti ada bagi setiap kita. Mujizat pasti ada bagi setiap kita. Kesembuhan pasti ada bagi setiap kita. Tanda-tanda heran pasti ada bagi setiap kita. Jalan keluar pasti ada bagi setiap kita. Banggalah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara punya Yesus. Jangan bangga karena karunia, karena engkau punya kelebihan-kelebihan, karena engkau punya gelar, talenta. Banggalah karena Yesus di dalam hidupmu. Banggalah karena Yesus telah mati, menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Banggalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa bagi setiap kita, Allah yang berkuasa di sorga dan juga di bumi ini. Baik setiap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pertanyakan kesanggupan Tuhan kita. Jangan ragukan kemampuan Yesus. Datanglah kepada Yesus, melangkahlah dengan iman. Saya percaya seketika itu juga engkau sembuh, engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau alami kelepasan.